Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yaqulu rabbuna jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwani fid din, a'azani Allahu jami'an. Di hadapan kita memasuki satu bab baru, yaitu dalam bab al-mujahadah. Al-mujahadah merupakan sebuah maqam predikat yang berada di atas muraqabah. Muraqabah telah berlalu hadisnya, bermakna pengawasan, dan juga mujahadah ini sama dengan orang yang bersungguh-sungguh untuk menjaga dari celah-celah diri agar tidak tergoda oleh rayuan syaitan. Oleh karena itu, seseorang mendapatkan dirinya bermalas-malasan atau enggan, menunda-nunda untuk berbuat kebaikan, itu bagian tanda dari lemahnya mujahadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menuliskan bab ini dengan membuka terlebih dahulu dalam kitab aslinya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Adapun pensyarah kitab yang kita bacakan di sini, yaitu Asy-Syaikh Salim bin Aid Al-Hilali, beliau membacakan surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, antumlah itu insyaallah. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Lihat kalimatnya. Amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri-negeri kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, dengannya kalian akan beruntung insyaallah. Jadi yang pertama kali disampaikan di sini, ya ikhwanana fillah, adalah bersabar. Bahkan dikuatkan lagi dengan wasabiru warabitu, dan terus meneruslah kalian bersabar di atas kesabaran yang tinggi. Demikian pula muallif membacakan satu ayat setelahnya, yaitu walladzina jahadu, barang siapa yang bersungguh-sungguh fina, kepada kami, kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, maka kamilah yang akan membimbing jalannya. Kalau antum bersungguh-sungguh kepada Allah, pasti dapat. Kalau antum bersungguh-sungguh kepada Allah, antum pasti dapat. Percayalah,
sesulit, sesempit, seberat apapun yang kamu akan jalani, kamu dapat. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan Allah senantiasa bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga membacakan atau menuliskan dalam kitab ini setelah ayat tersebut di atas dengan surat Al-Hijr. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu, kepada Allah, sembahlah Ia, hatta sehingga ya'tiyakal yakin, mendatangimu sebuah keyakinan, atau kamu semakin yakin bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Dia. Ayat ini menjadikan dalil bagi orang-orang sufi dan orang-orang yang menjalani jalan-jalan seperti itu. Mereka tidak lagi mengerjakan sholat, cukup yakin saja. Ini pemahaman yang keliru. Sebab di sini yang dimaksudkan dengan hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabb Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Nah, barakallahu fikum, jika antum menemui mereka nanti, mereka akan mengatakan wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita enggak perlu lagi ruku sujud. Tetap saja kita yakin bahwa Allah lah sembahan kita. Jadi ibadah mereka itu ya enggak sholat, ya enggak wudu. Tahu-tahu dah sholat kamu? Sudah. Kapan sholatmu? Hatta ya'tiyakal yakin. Nah, itulah dalil mereka. Saudaraku kaum muslimin, kemudian Al-Imam An-Nawawi membacakan lagi pada surat ini, wadhkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Wadhkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Kemudian beliau rahimahullah juga membacakan ayat فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu pekerjaan, suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun hanya seberat zarrah, setitik debu, niscaya dia akan melihat balasannya kelak di hari kemudian. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ayat, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhama ajra. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga mengangkat dalil dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Muzammil, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga membacakan atau menuliskan ayat kemudian sebagai mana tersebut, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Kamu melaksanakan itu, Allah tahu. Kalau kamu mau menyembunyikan hartamu, memberikan dengan tangan kiri, tangan kanan tidak tahu, Allah pun tahu. Dan Allah Maha mengetahui atas apa yang ada di langit dan atas apa yang ada di bumi. Hadis yang ke-95. Setelah beliau rahimahullahu ta'ala membawakan banyak ayat-ayat, kemudian beliau mengawali bab mujahadah ini dengan hadis yang pertama,
Fal awalu, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, an dari Abi bapaknya, Hurairah kucing, atau dari seorang yang menyukai kucing. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai Abu Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti ini hadis apa Abu Azam? Hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu adalah hadis yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah terima langsung, dan di sini kedudukannya hadis Qudsi. Hadis Qudsi ada yang dhaif dan ada yang sahih, dan yang kita bacakan ini adalah yang sahih. Man, siapa, adzali, yang mengumumkan suatu peperangan, waliyan, kepada waliku, faqad adantuhu bil harbi, maka dia telah mengumumkan perang kepadaku. Kita lihat ya, adzali, kemudian adantuhu, jadi azan itu panggilan. Nah, barakallahu fikum. Barang siapa yang mengumumkan atau mengangkat suatu sikap permusuhan kepada wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia telah mengumumkan perang kepadaku. Wali Allah itu adalah kekasih Allah tabaraka wa ta'ala. Kekasih Allah itu bisa disematkan kepada orang yang bertakwa dan kaya raya, tinggalnya di Madinah atau di Mekah, dan bisa jadi penuh dengan kegelimangan harta dan benda. Bisa. Tapi wali Allah itu bisa jadi ada di sebuah lembah bukit, sebuah negeri yang jauh dari Mekah Madinah, tapi dia menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tutup telinga dan matanya dari perbuatan maksiat. Hidupnya miskin dan amat miskin, tapi dia tidak pernah meninggalkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wali Allah itu adalah orang yang menjaga yang wajib dan menjaga yang sunnah, mendahulukan kekerabatan, silaturahmi, menyayangi kaum muslimin, mempunyai kecemburuan kepada Allah. Dan wali Allah itu adalah yang disebutkan dalam banyak hadis, dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Kalau dia mencintai manusia, tidaklah dia mencintai kecuali hanya karena Allah. Masya Allah, itulah wali Allah. Jadi wali Allah itu tidak harus bisa terbang, tidak harus bisa sholat di Mekah dalam posisi hanya sekejap mata, seperti yang kita lihat dan kita dengar cerita-ceritanya. Wali Allah adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak gentar dengan orang yang mencerca dan tidak mundur dengan orang yang mencela. Wali Allah, dia tetap kokoh seperti batu karang di tengah lautan, atau seperti gunung yang teguh meskipun badai, gelombang, angin taufan menghantam mereka. Wa ma taqarraba ilayya, dan barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, abdi, seorang hamba, bisyai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih, maka aku pun akan mendekatkan diriku kepadanya, yaitu kepada hambanya itu, selama hambaku tersebut mendekatkan dirinya kepadaku. Ikhwani fiddin, bisa jadi memang antum bukan orang yang beramal seperti amalnya Abu Bakar dan Umar. Bisa jadi antum tidak pernah hadir dalam suatu kali pun peperangan di jalan Allah.
Mungkin kita semua tidak akan menemui debu-debu jihad hari ini, karena zaman sekarang tidak ada peperangan dan penaklukan. Tetapi jujurlah kepada Allah, antum senantiasa berdoalah agar antum diwafatkan dalam keadaan mendapat pahala jihad. Kalau antum senantiasa berdoa pada Allah untuk memperoleh pahala jihad, maka antum akan diwafatkan sebagai orang yang berjihad. Wa in mata ala firashihi, meskipun kalian mati di atas tempat tidur kalian. Khalid ibn Walid, seorang panglima kaum muslimin, yang ketika beliau wafat, ketika dimandikan ada 70 lebih sayatan pedang dan tusukan panah serta hantaman tombak. Beliau wafat di atas tempat tidur beliau. Tetapi apakah Khalid mendapatkan keutamaan mujahid? Iya. Dari 70 lebih lubang-lubang sayatan panah dan tombak di tubuhnya kelak akan dia datangi Allah dengan membawa luka-lukanya dan mengalir darahnya seperti baunya misak, kasturi, dan bau-bau semerbak yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh manusia. Maka bercita-citalah mati menjadi seorang syuhada. Bercita-citalah mati di jalan Allah. Darah yang pertama mengalir menghancurkan seluruh dosa-dosamu. Darah pertama yang tertumpah menghapus seluruh dosa-dosa kita dari awal hingga akhir. Dan ini keutamaan yang besar isi Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Jadi barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah bisyai'in dengan sesuatu, ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih, maka aku pun, Allah sendiri yang berjanji akan mendekatkan dirinya kepada hambanya itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, na'am barakallahu fikum, akan memberikan kepada kita cintanya. Wa ma yazalu abdi, na'am barakallahu fikum, barang siapa seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengamalkan amalan-amalan yang Allah cintai, yataqarrabu ilayya, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya binawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Maksudnya barang siapa seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbah, maka orang tersebut pun akan mendapatkan cinta Allah atasnya. Jadi jangan menyepelekan salat-salat sunnah ya ikhwah. Salat sunnah qabla subuh. Na'am barakallahu fikum. Disebutkan man shalla rak'atain, barang siapa yang salat 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Begitu juga salat duhur, sebelum salat duhur dan setelah salat duhur. Begitu juga salat asar, sebelum salat asar, setelah salat asar tidak ada lagi. Kemudian salat maghrib, ba'da maghrib, antum salat sunnah. Itu semuanya bab mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ketika antum sendiri, antum menyesali dosa-dosamu dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seperti itu. Jadi amalan-amalan nawafil itu semua akan menjadi penyebab cintanya Allah kepada kita, sebab amalan wajibnya sudah kita lakukan. Jadi ambillah amalan-amalan sunnah atas antum. Bukalah pintu hati dan pintu jiwa atas amalan-amalan sunnah itu. Fa'ida ahbabtuhu kuntu yasma'uhu ladhi yasma'u biha. Jika seorang hamba
mencintaiku dan mendekatkan dirinya kepadaku, maka aku akan menjadi pendengarannya di mana dia mendengar. Kuntu bermakna Allah, aku. Yasma'hu akan menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, atas apa dia mendengar. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka Allah yang akan menjadi pendengaran hamba itu ketika dia mendengarkan sesuatu. Wa basaruhu alladzi yubsiru bihi, dan Allah akan menjadi penglihatan apa-apa yang hamba itu melihat. Jadi sebagai penglihatannya dan dia menggunakannya untuk melihat. Wa yadahu allati yabsitu biha, dan Allah akan menjadi tangan sebagaimana tangan dia memegang. Wa rijlahu lati yamshi biha, dan seandainya hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang disebutkan tadi, dengan pahala-pahala sunnah, dengan amalan-amalan tambahan binawafil, kemudian dengan mendekatkan diri sehasta seperti itu, maka Allah juga akan menjadi kaki, warijlahu lati yamsi biha, dan Allah akan menjadi kakinya di mana hambanya itu berjalan. Wa in sa'alani, dan seandainya hamba itu meminta kepadaku, a'taituhu, maka aku akan memberikan apa yang dia minta. Wala inista'adani la'u'iyanna, dan seandainya hambaku itu meminta pertolongan kepadaku, maka aku pun akan memberikan pertolonganku kepadanya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata-kata yang asing pada hadis ini adalah adali waliyan, bermakna dia menjadikannya sebagai musuh atau tujuan. Jadi barang siapa yang menjadikan wali Allah sebagai musuh, maka Allah akan mengumumkan perang kepadanya. Waliyun, orang yang mengetahui Allah dan serta orang yang terus-menerus taat kepadanya. Nawafil bermakna amalan-amalan ketaatan yang menjadi tambahan dari amalan-amalan wajib. Yabsitu biha, menggunakannya untuk memukul. Jadi barang siapa yang mencintai Allah, maka Allah akan menjadikannya sebagai tangannya. Kalau hamba itu memukul, maka Allah akan memukul dengannya. Kandungan hadis ini yang pertama adalah bahayanya kita mengumumkan perang atau melawan wali-wali Allah, baik dalam wujud kebencian terhadap mereka dan menyakitinya. Ini enggak boleh ya. Kita enggak boleh memusuhi wali-wali Allah. Dan berbahaya. Makanya jangan selalu gemar menceritakan keburukan para ustadz ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada orang yang membicarakan ustadz ahli sunnah wal jamaah, tutup telinga, tutup mata, enggak usah mendengar. Naam. Apalagi itu masalah-masalah pribadi. Apalagi masalah-masalah pribadi itu yang benar-benar dijaga olehnya. Contoh, kita mengetahui beliau seorang yang afaf, menjaga diri dari perbuatan dosa. Kita tahu dari sifatnya, akhlaknya, tutur katanya, dan perilakunya menjaga setiap rupiah dana kaum muslimin. Terus ada yang mengatakan, itu makan harta umat. Kita enggak usah nimbrung. Kalau bisa tunjukkan ucapan mereka itu dengan antum enggak suka. Antum sehat bu? Gitu aja. Oh saya sehat. Nanti baik lagi tuh. Tuh beli motor tuh. Motornya itu dari harta umat. Antum bacakan hadis. Nah, hadis ya, yang dibacakan anak-anak tahfidz. Idza lam tastahi fasna ma sita.
Kalau kau tidak malu, berbuatlah semampumu. Tapi harus pandai-pandai juga ya. Jangan membuat dia langsung kecewa. Jadi, begitu. Jadi hari ini kita nggak memungkiri bahwa namanya manusia itu mempunyai penyakit hasad. Tapi hati-hati dengan hasad. Kelolalah hasad itu. Dan jadikan hasad itu menjadi sesuatu yang baik. Kepada hasad yang dua. Kepada orang ahli Quran, mengajarkan Quran, mengamalkan Quran kepada manusia. Kita boleh cemburu. Dan kepada orang kaya yang setiap harinya tidaklah tidak dia membuang hartanya kepada yang berhak menerimanya. Masjid Allah, anak yatim, orang miskin, orang duafa, dan orang-orang yang membutuhkan. Jadi jangan pernah kita cemburu atau kita dengki kepada wali-wali Allah yang menjaga diri dan terus menerus menjaga diri semampunya, sekuat-kuatnya, dan Allah pasti menolong orang yang jujur seperti itu. Nah, yang kedua, mengerjakan kewajiban itu harus didahulukan daripada yang sunnah. Tadi kan disebutkan di sini ya, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Barang siapa seorang hamba mendekatkan kepada diriku, kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, artinya dia telah mengamalkan amalan wajib. Jadi bukan sunnah saja sehingga meninggalkan yang wajib, tidak, tapi wajib dulu baru yang sunnah. Jadi kita jangan mengamalkannya itu keliru. Lebih banyak yang sunnah tetapi yang wajib ditinggalkan. Yang keempat, yang ketiga, di antara sebab kecintaan Allah kepada hambanya adalah upaya seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Misalnya qiyamul lail, bangun malam, sholat, amalan-amalan rawatib, sholat-sholat sunnah, dan amalan-amalan membaca Al-Quran, yaitu qiraatul Quran, baik dalam keadaan dia sendiri maupun dalam keadaan dia bersama manusia yang lain, di tengah kesepian maupun di tengah keramaian manusia. Yang keempat, takarrub. Takarrub itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memelihara dan menjalankan berbagai kewajiban, dan memelihara serta mengerjakan amalan-amalan sunnah adalah menyebabkan dikabulkannya doa oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dipelihara dan dijaga dirinya dari seorang hamba, barakallahu fikum. Takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Antum jangan merasa aman. Lewat dua orang, kupu-kupu yang cantik jelita. Antum melirik. Ketika itu antum lupa. Tetapi ingat, astagfirullah, Allah melihatku. Ya, begitu. Karena fitnah dunia itu umum, tetapi fitnah wanita itu khusus. Fitnah wanita ini mendera para orang awam, mendera thalabatul ilm, mendera para ustadz, mendera para alim ulama di atas kita yang jauh. Dahulu di masa-masa keemasan Islam, penaklukan demi penaklukan terjadi. Ada seorang muazin yang zaman dulu itu muazin itu karena belum ada pengeras, jadi azannya harus naik di tempat yang tinggi, di menara. Contoh menara Masjid Agung itu. Jadi kalau antum muazin itu zaman dulu itu harus naik ke atas, naik dengan tangga yang melingkar ke atas, baru Allahu Akbar gitu. Satu hari dia atau lupa dengan Allah sehingga dia melihat ke bawah. Di sebelahnya itu ada seorang Nasrani, wanita yang cantik jelita. Kemudian hari demi hari dia semakin tersiksa dan terus mengikuti lamunannya, padahal seorang muazin masjid itu. Kemudian suatu hari dia mendatangi wanita itu dan dia mengungkapkan cintanya pada wanita itu. Kemudian wanita itu berkata, aku mau menerima cintamu sepanjang engkau murtad dari agamamu dan mengikuti agamaku.
maka dia pun seketika itu demi cintanya kepada wanita itu dia murtad, memilih wanita itu untuk dia nikahi, dan dia pun mati sebelum menikahi. Setelah dia murtad, belum menikahi, dia murtad, kemudian dia dicabut nyawanya oleh Allah, dan dia meninggal dalam keadaan memeluk agama Nasrani. Ini adalah pelajaran bagi kita. Hati-hati. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah melihatmu, mengintaimu di mana celah-celah, di mana letak-letak, di mana sepi dan gegap gempitanya manusia, Allah melihatmu. Jangan lupa taqarrub Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan terlena dengan hilir mudik orang-orang yang berjalan dengan menampakkan kecantikan dan keindahan tubuh mereka. Yang terakhir, di dalam hadis ini terdapat dalil yang mendukung kaum zindik yang menganut aliran sufi yang disebutkan tadi, yang mengaku adanya penyatuan antara al-khaliq dan makhluk, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam bukunya Jami'ul Ulum wal Hikam. Barang siapa yang mengisyaratkan kepada selain itu, berarti dia telah mengisyaratkan kepada kekufuran dan ittihad, yaitu bersatunya khaliq dengan makhluk, padahal Allah Rabb Jalla wa Ala dan Rasulnya berlepas diri dari hal yang tersebut. Jadi ketika Allah menjadikan kakinya, kemudian Allah menjadikan pendengarannya, kemudian Allah menjadikan tangannya, wa yadahul lati yabsitu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang bisa memukul, bukan berarti Allah bersatu dalam diri seorang hamba, tetapi itu bermakna Allah meridhoinya dan Allah tidak akan menjadi sebab ia berdosa. Karena hukum membunuh kan dilarang, tapi kalau membunuh karena Allah di medan peperangan boleh. Ya kan, begitu kan? Berjalan dengan keletihan yang panjang menuju medan perang atau menuju masjid, itu kan pahala. Nah, dan itu adalah mengundang keridhaan Allah. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, kembali kepada ayat yang pertama tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sungguh-sungguh, bermakna mendekatkan dirinya kepada Allah, Allah sendirilah yang akan menuntun jalan seorang hamba itu. Antum berangkat dari negeri yang jauh ke sini, berapa ratus langkah kaki. Satu langkah kakimu yang satu menggugurkan satu dosa, satu langkah kakimu yang satu mendatangkan kebaikan. Harus begitu. Berbeda orang yang datang ke satu majelis ilmu dengan dibawa saudaranya, dengan orang yang sudah menyiapkan dadanya dan hatinya untuk menerima satu ilmu, meskipun satu ayat, meskipun satu hadis, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan ini juga bagian dari bersedekah. Sedekah itu enggak harus dengan harta benda, tapi bersedekah itu juga dengan menghadiri ilmu, menghadiri majlis ilmu. Antum datang ke masjid Allah, antum sholat sunnah 2 rakaat, dan antum menghadiri kajian ilmu. Antum bersalaman dengan teman-temanmu, menggugurkan dosa-dosa. Antum mandi pagi, wudu, menggugurkan dosa-dosa. Antum sholat bersama imam, rakaat pertama lagi bersama imam, dan aminmu mengaminkan fatihahnya imam, menggugurkan dosa-dosa. Dan akhir sholatmu ditutup dengan doa berlindung dari dajjal, dari hati yang berbolak-balik, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, menggugurkan dosa-dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Nikmat Allah yang mana yang akan kita dustakan? Coba.
Ayo terus bersemangat. Ikhris ala ma yanfa'uka. Wasta'in billahi wala ta'jiz. Bersemangatlah kepada apa yang membawa manfaat bagimu. Mintalah kepada Allah pertolongan dan jangan lemah. Dalam hadis muraqabah kemarin disebutkan di sana, badiru bi'amalin solihan fitanan. Bersegeralah kalian mendatangi kebaikan, amal soleh. Bi'amalin solihan, amal soleh. Fitanan, sebelum datang hari-hari fitnah. Ini mengulangi hadis pada bab terdahulu. Kakito'il waili mudlim, yang fitnah itu datangnya bergelombang. Edisi 1, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5. Terus sampai kapan? Sampai kita menapakkan kaki kita di surga. Kakito'il waili mudlim, sampai-sampai fitnah itu kalau datang membakar tubuh kita ini seperti tunggul kayu yang hitam karena terbakar dengan potongan fitnah. Tetapi ketika Allah menolong, seolah-olah tubuh kita kembali sempurna sedia kala. Rindulah kepada telaga Kausar, rindulah kepada telaga Rasulullah. Rindulah kita bertemu di sana nanti dalam usia yang sama, 33 tahun seluruhnya. Tubuh kita lebih tinggi, rata-rata tidak ada yang pendek. Pakaian kita terbuat dari pakaian-pakaian yang indah. Ucapan kita dengan ucapan teman kita adalah salaman salama. Dan kita mempunyai istana-istana yang hanya dinikmati oleh kita sendiri. Karena teman kita punya istana yang lain. Teman kita punya istana yang lain. Dan istanamu itu sesuai dengan amalmu ketika di dunia. Saudaraku, di penghujung pertemuan ini saya ingin menyampaikan, marilah bersungguh-sungguh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jauhi perbuatan maksiat. Dekatkan diri kita pada ilmu. Dan jangan pernah ragu bahwa Allah lah yang akan menolong kita dalam setiap kesempitan dan duka lara kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti siang ada undangan yang sifatnya tidak wajib.